Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Cici Alpiana Sari Lubis, mahasiswa Universitas Hayam Purbanas Angkatan 2023. Di kesempatan kali ini, saya akan menjadi pemateri dari mata kuliah Ekonomi Makro. Oke, baik, kali ini saya akan membahas mengenai soal UTS dari Ekonomi Makro Islam. Langsung saja untuk soal pertama, yaitu soal pertama di dalam teori ekonomi klasik dikenal adanya prinsip the invisible hand. Apa yang dimaksud dengan invisible hand? Baik, untuk invisible hand itu disebut juga dengan tangan tak terlihat yang merupakan teori yang disampaikan oleh bab ekonomi atau yang kita kenal dengan Adam Smith. Nah, di teori ini beliau menjelaskan bahwa dalam mengejar kepentingan pribadi, setiap individu secara tidak langsung membantu menciptakan keseimbangan pasar yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Nah, konsep ini berhubungan dengan bagaimana pasar bisa berjalan tanpa campur tangan langsung dari pemerintah. Sederhananya, invisible hand merupakan kekuatan tak terlihat yang membuat pasar berjalan secara otomatis. Misalnya, produsen ingin menjual barang dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan, sementara konsumen mencari barang dengan harga yang terjangkau. Lalu, melalui transaksi ini, harga menentukan keseimbangannya tanpa perlu ada pihak yang mengaturnya. Nah, konsep ini mengasumsikan bahwa jika setiap orang berusaha untuk mencapai kepentingannya, seperti tadi yang dicontohkan, yaitu ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, maka secara keseluruhan ekonomi itu akan berjalan dengan baik. Intinya, invisible hand adalah kekuatan otomatis yang dapat membantu keseimbangan pasar tanpa ada campur tangan dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Untuk soal kedua, untuk menghitung GNP, mohon maaf, untuk menghitung GNP, demikian dengan GDP, dipakai salah satu dari pendekatan, yaitu pendekatan belanja atau pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan pendekatan tambahan. Menurut pendekatan pendapatan, GNP merupakan penjumlahan dari komponen, yaitu GNP sama dengan R plus W ditambah dengan lambda. Terangkan masing-masing dari ketiga komponen itu dengan ringkas. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu bahwa pendekatan pendapatan atau GNP, Gross National Product, dihitung dengan menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh tenaga kerja nasional. Lalu untuk komponennya, yang pertama itu ada R, disebut singkatannya itu REN atau sewa, merupakan balas jasa yang diterima oleh pemilik produksi modal tetap berupa tanah dan bangunan. Pendapatan ini karena menyediakan aset untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi. Jadi untuk REN ini seperti kita ada sesuatu yang kita sewakan sehingga kita mendapatkan jasanya gitu. Lalu untuk yang wages atau upah, merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor produksi tenaga kerja. Ini mencakup seluruh kompensasi atas waktu tenaga kalian yang diberikan, baik dalam bentuk upah, gaji, tunjangan, maupun honorarium. Nah, untuk upah ini yang seperti kita ketahui, kalau kita memberikan jasa, kita pasti akan mendapatkan imbalan. Nah, imbalan ini yang disebut dengan upah atau seperti gaji, tunjangan, seperti itu. Lalu untuk lambda atau profit atau laba itu disimpulkan sebagai lambda. Nah, ini merupakan balas jasa yang diterima oleh wirausaha untuk pemilik perusahaan atau keberanian mengambil resiko dan kemampuan mengelola faktor produksi lainnya.
Ini adalah sisa pendapatan setelah semua biaya operasional seperti upah dan sewa dibayarkan. Nah, untuk profit atau laba itu merupakan keuntungan yang didapat oleh perusahaan tersebut, namun setelah dikurangkan dengan semua biaya operasional dari perusahaan tersebut. Dilanjut untuk soal ketiga, peningkatan GNP akan berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat. Gejala ini memunculkan konsep PMC. Apakah PMC itu? Nah, PMC itu atau singkatan dari Marginal Propensity to Consume adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tambahan konsumsi seseorang untuk mendapatkan uh, at- untuk mohon maaf. Jadi PMC itu adalah marginal propensity to consume, adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tambahan konsumsi seseorang saat pendapatannya naik. Jadi kalau semisal pendapatan seseorang naik, pasti tingkat konsumsinya juga bertambah. Contohnya itu, jika pendapatannya naik 100.000 dan kita itu pasti belanja eh, juga bertambah gitu. Jadi 80.000. Nah, maka MPC-nya adalah 0,8. 0,8 itu didapat dari 80.000 dibagi dengan 100.000. Jadi, singkatnya, MPC ini ketika pendapatan kita naik, maka konsumsi kita juga naik. Nah, tapi kita nggak bakalan menghabiskan pendapatan yang naik tadi, semisal 100.000. Nah, kalau kita belanja, kita nggak bakalan ngabisin 100.000 tersebut. Jadi di bawah dari 100.000. Nah, sisanya yang 20.000 itu biasanya akan masuk ke tabungan atau marginal propensity to saving. Seperti itu. Lalu untuk soal yang keempat, investasi digolong-golongkan menurut beberapa cara. Salah satunya adalah investasi menurut hubungannya dengan GNP, yaitu autonomous investment dan index investment. Terangkanlah kedua-duanya dengan ringkas. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa itu GNP. GNP itu merupakan pendapatan nasional atau Gross National Product. Jadi, semua nilai pendapatan dari perusahaan-perusahaan atau warga negara itu akan dijumlahkan. Nah, ini merupakan dari pendapatan nasional. Lalu, apa itu autonomous investment? Autonomous investment atau investasi otonom merupakan investasi yang besarnya tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional atau GNP. Nah, investasi ini tetap dilakukan meskipun GNP naik atau turun. Jadi kalau GNP-nya naik dan turun, dari autonomous investment ini tidak akan berpengaruh apa-apa gitu. Tetap akan ada investasinya gitu. Lalu untuk faktor pendorongnya, biasanya investment autonomous ini atau autonomous investment didorong oleh faktor luar seperti inovasi teknologi, kebijakan pemerintah, atau kebutuhan infrastruktur publik. Contohnya seperti pembangunan jalan raya oleh pemerintah atau pengadaan alat kesehatan darurat. Eh, Kalau ditanya kenapa sih investment ini tidak berpengaruh oleh GNP, dikarenakan ya tadi faktornya seperti inovasi teknologi. Kalau di negara lain itu sudah menggunakan AI, otomatis di negara kita juga ingin negara atau teknologinya itu berkembang sehingga tidak ketinggalan zaman. Jadi walaupun GNP kita turun, eh, untuk teknologi seperti AI tersebut harus disediakan biar nggak ketinggalan zaman seperti itu. Begitu juga kebutuhan infrastruktur. Nah, kalau di negara kita GNP-nya lagi turun, pemerintah itu tetap menyediakan seperti entah jalan raya, alat kesehatan, karena itu emang kebutuhan dari masyarakatnya gitu. Dilanjut untuk uh, indeks investment atau investasi Dreamless merupakan investasi yang besarnya sangat dipengaruhi oleh perubahan pendapatan nasional GNP. Jadi indeks investment ini kebalikan dari
autonomous investment tadi, kalau autonomous investment kan nggak berpengaruh oleh GNP, mau naik atau turun GNP-nya, apa namanya, investasi otonom ini tidak terpengaruh gitu. Tapi kalau yang indeks investment itu terpengaruh. Jadi kalau misalnya GNP-nya naik, maka investasi ini juga meningkat karena adanya prospek keuntungan yang lebih besar. Nah, faktor pendorongnya yaitu didorong oleh kenaikan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa atau mekanisme pasar. Contohnya, perusahaan membangun pabrik baru karena melihat daya beli masyarakat meningkat pesat. Jadi kalau semisal daya beli masyarakat itu meningkat, otomatis perusahaan itu akan meningkatkan produksinya gitu, sehingga GNP naik, maka produksi juga naik karena uh, daya beli masyarakat itu juga naik gitu. Jadi sangat berpengaruh ke GNP-nya. Lanjut untuk soal yang terakhir, konsep multilab, mohon maaf. Untuk soal yang kelima atau yang terakhir, merupakan contoh soalnya yaitu konsep multiplier atau pengganda atau penggandaan adalah disinggung di dalam Al-Quran, yakni antara lain di surah Al-Baqarah ayat 261 dan Ar-Rum ayat 39. Tulislah teks asli huruf Arab kedua ayat tersebut. Nah, untuk soal yang kelima ini, saya tidak akan membacakan atau menuliskan ayat tersebut. Dari teman-teman itu bisa melihat Al-Quran mengenai ayat dari Al-Baqarah 261 dan Ar-Rum 39. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih hubungannya ayat ini dengan konsep multiplier atau pengganda. Nah, yang pertama kita bahas mengenai Al-Baqarah ayat 261. Nah, di Al-Baqarah ayat 261 ini membahas mengenai satu menjadi banyak, di mana konsep ekonomi multiplier menjelaskan bahwa uang yang dikeluarkan atau investasi belanja akan berputar dan menghasilkan nilai berkali-kali lipat dari nilai aslinya. Contohnya itu seperti investasi ya. Semisal kita berinvestasi 2 juta, otomatis kita akan mendapatkan laba dan itu lebih dari 2 juta. Nah, itu yang disebut dengan berputar menghasilkan nilai berkali-kali. Jadi satu menjadi banyak gitu. Nah, analogi Al-Qur'annya di dalam Al-Qur'an tersebut dijelaskan satu benih yang tumbuh menjadi 700 biji. Seperti itu. Lalu untuk hubungan ekonominya, eh, dalam Al-Quran ini merupakan gambaran visual yang paling sempurna tentang bagaimana 1 rupiah yang disalurkan lewat infak atau sedekah bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara berantai hingga menciptakan kesejahteraan yang jauh lebih besar dari angka nominal awalnya. Jadi maksudnya ini kalau kita berinfak atau bersedekah, otomatis kita membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga roda ekonomi masyarakat itu berputar dengan bagus gitu atau mensejahterakan eh, yang kurang mampu atau pokoknya dia yang di bawah gitu kita bantu sehingga ekonomi kita itu berputar dengan baik gitu. Lalu untuk yang Arum ayat 39 membahas mengenai zakat vs riba versus riba. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya bukan berasal dari bunga atau riba, melainkan dari distribusi kekayaan zakat. Nah, efek pengganda zakat yaitu zakat diberikan ke orang miskin yang bukan yang punya kebutuhan mendesak atau PMC-nya tinggi karena mereka pasti langsung membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan pokok. Uang tersebut kembali berputar ke pedagang dan produsen sehingga menciptakan putaran ekonomi yang cepat. Jadi, kalau penggandaan zakat ini, kita memberikan zakat kepada orang miskin untuk eh, memenuhi kebutuhannya, dan dia tuh langsung membelanjakan, dan belanjanya itu pasti ke pedagang dan produsen ketika mendapatkan pendapatan, maka dia bisa memutarkan eh,
perusahaannya atau pabriknya seperti itu, sehingga putaran ekonomi itu cepat. Sedangkan riba merupakan uang hanya menumpuk di segelintir orang kaya, sehingga uang tidak berputar ke masyarakat luas dan efeknya penggandaan kecil atau bahkan mandek. Jadi, konsep riba ini kan seseorang itu mendapatkan keuntungan dari uang riba tersebut, namun ya untuk dirinya sendiri segelintir orang kaya. Jadi yang kaya makin kaya seperti itu, sehingga uang itu tidak berputar di masyarakat luas, yaitu di orang itu pribadi. Jadi penggandaannya itu mandek di orang tersebut, nggak ada putaran ekonominya seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman UTS-nya lancar dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.